Malam itu, Laila merasa dirinya adalah perempuan paling beruntung di dunia. Duduk di restoran mewah, dikelilingi orang-orang yang ia cintai, dengan suami yang tampak begitu penuh perhatian. Namun ia tak pernah menyangka, senyum hangat itu adalah topeng, kasih sayang itu racun, dan cinta yang ia yakini selama ini hanyalah sandiwara menuju kehancuran kewarasannya. Satu kesalahan kecil, tas yang tertinggal, membawanya pada kebenaran paling kejam. Orang-orang terdekatnya sedang merancang kegilaannya, secara perlahan, rapi, dan keji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Malam itu, suasana di dalam restoran bintang 5 di pusat kota terasa begitu hangat. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya keemasan di atas meja bundar yang ditempati Laila, suaminya Amar, Ibu Imah, dan Elisa. Laila, anggun dalam gamis pastelnya, duduk di samping Amar. Amar tidak henti-hentinya menunjukkan perhatian, memotongkan daging ayam di piring Laila menjadi potongan-potongan kecil. Setiap gerakan Amar menyeratkan kasih sayang yang mendalam, membuat siapa saja yang melihatnya akan merasa iri. Laila merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia, memiliki suami yang tidak hanya saleh, tetapi juga sangat mencintai dirinya apa adanya. Amar mengusap lembut punggung tangan Laila dan bertanya dengan suara pelan, apakah makanannya enak? Laila mengangguk antusias, mengatakan makanan itu lezat, tetapi kehadiran orang-orang tercinta di sekelilingnya lah yang membuat semuanya lebih nikmat. Mereka tertawa, tidak menyadari bahwa kebahagiaan itu hanyalah sandiwara yang hampir mencapai klimaksnya. Setelah pembayaran selesai, mereka berempat berjalan keluar menuju mobil sedan hitam. Angin malam berhembus cukup kencang, dan Amar dengan sigap menyampirkan jasnya ke bahu Laila. Sekitar 15 menit berjalan dan hampir memasuki jalan tol, Laila tiba-tiba tersentak. Wajahnya yang tadi ceria mendadak berubah panik saat ia menyadari tas tangan kulitnya, yang berisi ponsel dan dokumen penting, tidak ada. Laila memberitahu Amar dengan suara cemas. Amar segera menepikan mobil. Namun, melihat Ibu Imah yang sudah tampak mengantuk di kursi belakang, Laila merasa tidak enak hati. Laila memutuskan untuk kembali ke restoran sendirian menggunakan taksi daring. Ia meyakinkan Amar bahwa ia akan baik-baik saja dan meminta Amar mengantar Ibu Imah dan Elisa pulang dulu. Amar awalnya menolak, namun Laila bersikeras. Dengan berat hati, Amar setuju, memesankan taksi untuk Laila dan menunggu hingga taksi itu datang menjemput. Taksi berhenti tepat di depan lobi restoran yang kini sudah sepi dan gelap. Laila melangkah masuk dengan tergesa-gesa. Saat baru melewati pintu utama, Pak Hadi, manajer restoran, tiba-tiba menghampirinya. Ekspresinya tegang, pucat, dan matanya menyeratkan keseriusan yang mendalam. Keringat dingin terlihat di pelipisnya. Pak Hadi memegang lengan Laila dengan cengkeraman kuat, lalu meminta maaf atas ketidaksopanan ini, namun ia menegaskan ada hal sangat mendesak yang harus Laila ketahui. Tanpa menjawab pertanyaan Laila tentang tasnya, Pak Hadi menggiringnya menuju sebuah pintu di sebelah resepsionis yang bertuliskan ruang manajer. Mereka masuk, dan Pak Hadi segera mengunci pintu dari dalam. Bunyi kunci yang berputar membuat jantung Laila berdegup kencang. Ia mundur selangkah, waspada, bertanya mengapa ia dibawa ke ruangan tertutup ini. Pak Hadi menarik napas panjang. Ia menatap lurus ke manik mata Laila dan meminta Laila untuk beristighfar dan berjanji tidak berteriak atau pingsan setelah melihat apa yang akan ditayangkan di layar monitor. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Pak Hadi menekan tombol di papan ketik komputernya. Layar monitor terbesar menyala, menampilkan rekaman hitam putih meja nomor 12 sekitar 20 menit yang lalu. Pak Hadi menjelaskan bahwa ia menangkap gerak-gerik mencurigakan tepat setelah Laila pamit ke musala. Laila menahan napas saat melihat kursi dirinya kosong. Amar terlihat menoleh ke kanan dan ke kiri untuk memastikan situasi aman. Jantung Laila serasa berhenti berdetak saat ia melihat tangan suaminya bergerak cepat meraih tas tangan Laila, membukanya, dan mengeluarkan botol vitamin miliknya. Amar menuangkan seluruh isi kapsul asli ke atas tisu di pangkuannya, meremas tisu itu, dan merogoh saku celananya.
Ia mengeluarkan sebuah plastik kecil berisi pil-pil lain, menuangkannya ke botol kosong Laila, dan menutupnya kembali. Seluruh proses itu terjadi dalam waktu kurang dari 1 menit. Laila menutup mulutnya dengan tangan, air mata mulai menggenang, namun ia memaksakan diri untuk terus menonton. Hal yang lebih menyakitkan terjadi setelahnya. Ibu Imah, wanita yang Laila anggap seperti ibu kandungnya sendiri, terlihat tertawa terkekeh, tubuhnya berguncang karena tawa. Kemudian, Ibu Imah memiringkan kepalanya, memutar-mutar bola matanya, dan menggerakkan tangannya secara acak, menirukan gerakan orang yang sedang gangguan jiwa. Elisa terlihat mendekatkan wajahnya ke telinga Amar, menunjukkan dukungan penuh dan bahkan menepuk bahu Amar dengan bangga, seolah memuji keberhasilan rencana besar. Tepat sebelum Laila muncul kembali, mereka bertiga bersulang kecil. Video berakhir. Ruangan hening mencekam. Laila merasa dunianya runtuh. Kakinya lemas dan ia nyaris jatuh. Pak Hadi segera menarik kursi dan menjelaskan. Pil yang dimasukkan Amar bukanlah racun mematikan, melainkan psikotropika kuat. Tujuan mereka bukan membunuh, Bu. Tapi membuat Anda terlihat gila, Bu, kata Pak Hadi. Gejala sakit kepala yang Laila rasakan sebulan terakhir adalah efek awal dari dosis kecil yang sudah diberikan di rumah. Tiba-tiba ponsel Laila yang tergeletak di meja bergetar hebat. Nama, suamiku, terpampang di layar. Laila menatap ponsel itu dengan tatapan nanar, antara benci dan jijik. Ia ingin berteriak, melaporkan ke polisi sekarang juga. Namun, Pak Hadi menahan tangan Laila yang hendak mematikan panggilan itu. Ia menggelengkan kepala pelan, menyarankan Laila untuk tidak gegabah. Melabrak mereka sekarang tanpa persiapan hanya akan membuat Laila dituduh histeris dan kumat. Pak Hadi meminta Laila untuk mengangkat telepon itu dan bersikap senormal mungkin. Laila menarik napas dalam-dalam, menghapus air matanya dengan kasar, dan mengatur nada suaranya. Ia menekan tombol hijau. Suara Amar terdengar di ujung sana, penuh kekhawatiran palsu yang kini terasa menjijikkan. Laila menjawab dengan suara yang dibuat sedikit lemah namun tenang, mengatakan bahwa tasnya sudah ketemu, dan ia sedang menunggu taksi untuk pulang. Sandiwara telah dimulai. Taksi membawa Laila kembali ke rumah mewah berlantai 2 yang kini terasa seperti sarang ular. Laila membuka pintu dengan kunci cadangan. Amar muncul dari arah dapur dengan senyum lebar di wajahnya, menyambut Laila dengan pelukan hangat yang membuat kulit Laila merinding jijik. Amar menuntun Laila menuju sofa ruang tengah. Dengan sigap, ia mengambil segelas air putih dan botol vitamin yang tersedia di meja, mengeluarkan sebutir pil dan menyodorkannya ke telapak tangan Laila. Pria itu berkata dengan nada penuh kasih sayang, bahwa Laila harus meminum vitaminnya, agar kepalanya tidak pusing lagi besok pagi. Laila menatap pil kecil di telapak tangannya, senjata yang digunakan suaminya untuk merenggut kewarasannya. Ia mendekatkan gelas ke bibirnya. Dengan gerakan tangan yang sangat cepat dan hati-hati, ia memasukkan pil itu ke dalam mulutnya, namun menyembunyikannya di bawah lidahnya. Ia meneguk air dalam jumlah banyak. Amar tersenyum puas dan mengusap kepala Laila, memuji istrinya yang penurut. Vitamin yang sama persis yang kamu racik untukku semalam. Amar merasakan jantungnya berhenti berdetak. Ia ingat rasa air itu memang sedikit pahit. Tiba-tiba, Amar merasa ruangan itu menjadi sangat panas. Pandangannya mulai kabur. Wajah Laila perlahan memanjang, matanya membesar dan berwarna merah menyala, sosok raksasa yang menakutkan. Halusinasi visual menyerangnya. Amar mulai berteriak histeris, melompat dari kursinya, menabrak polisi, menjerit bahwa ada iblis yang ingin memakannya. Ia menunjuk Laila, menjerit bahwa Laila adalah penyihir. Ironis, skenario gila yang ia siapkan untuk Laila kini terjadi pada dirinya sendiri. Polisi dengan susah payah memborgol Amar. Laila menatap Amar yang dirantai, lalu menoleh pada Pak Hadi. Sebulan kemudian, Laila membeli saham mayoritas restoran itu, dan mengangkat Pak Hadi sebagai direktur operasional. Mereka bersulang dengan jus jeruk murni. Laila melangkah keluar dari restoran, menuju masa depan cerah, sendirian namun merdeka. 6 bulan setelah drama di ruang rapat yang mengubah segalanya, Laila duduk di kantor pengacaranya, Angga. Hari ini adalah hari terakhirnya sebagai Nyonya Ardiansyah. Dokumen perceraian mereka ditandatangani tanpa hambatan, karena Amar, yang masih menjalani masa rehabilitasi mental di penjara,
dinyatakan tidak kompeten secara mental untuk menanggapi gugatan. Angga menjelaskan bahwa semua aset Amar telah disita untuk mengganti kerugian perusahaan, dan proses hukum Ibu Imah serta Elisa berjalan mulus. Laila hanya mengangguk, sorot matanya kini dipenuhi ketenangan yang mendalam. Ia kemudian menyerahkan kunci rumah mewah berlantai 2 itu kepada Angga. Laila memutuskan untuk menjual rumah itu. Terlalu banyak kenangan buruk. Angga, aku ingin tempat yang baru, katanya, suaranya tenang namun final. Malam harinya, Laila mengunjungi rumah itu sekali lagi, sebelum kunci berpindah tangan kepada pembeli baru. Ia berjalan ke kamar tidur utama, melepas lukisan kaligrafi pemberian Ibu Imah dari dinding. Lukisan yang menyembunyikan mikrofon yang dulu menggerogoti kewarasannya. Tanpa rasa ragu, ia membakar lukisan itu di perapian. Api melahap kanvas dan bingkai kayu, membersihkan tempat itu dari ilusi kebohongan dan sihir palsu. Laila berdiri di sana, menyaksikan abu itu terbang, merasakan beban terakhirnya terlepas, meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang. 1 tahun kemudian, Laila tidak hanya berhasil memulihkan kondisi perusahaannya, tetapi juga berhasil mengembangkan sayap bisnis ke sektor teknologi hijau yang inovatif. Ia kini dikenal sebagai salah satu CEO termuda dan paling inspiratif di Asia Tenggara. Meskipun kesuksesannya luar biasa, ia menjalani hidup yang jauh lebih sederhana dan tenang. Ia pindah ke sebuah unit penthouse kecil di tengah kota, jauh dari kemewahan berlebihan yang pernah menjebaknya. Suatu sore, setelah rapat direksi yang melelahkan, Laila memutuskan untuk mengambil kelas memanah. Ia mencari aktivitas yang membutuhkan fokus tajam, ketenangan batin, dan kekuatan fisik. Di lapangan memanah outdoor yang sejuk, Laila berdiri tegak, memegang busur kayu tradisional dengan konsentrasi penuh. Tarikan tali busur yang kuat terasa di lengannya, sebuah pengingat bahwa ia mengendalikan kekuatannya sendiri. Ia membidik sasaran, sebuah lingkaran merah yang jauh di depan, mewakili setiap tantangan dan trauma masa lalunya. Busur itu dilepaskan. Anak panah melesat lurus dan menancap tepat di tengah sasaran. Laila tersenyum tipis. Tidak ada lagi halusinasi, tidak ada lagi bisikan. Ia kini mengendalikan setiap bidikan dalam hidupnya dengan akurat dan percaya diri. 2 tahun berlalu sejak ia berjalan keluar dari sarang ular. Suatu malam, Laila mampir ke restoran yang kini ia miliki dan dijalankan oleh Pak Hadi. Ia datang sebagai pelanggan biasa, ingin melihat kemajuan bisnis barunya. Restoran itu kini jauh lebih makmur dan ramai, penuh dengan tawa tulus dan suasana yang benar-benar hangat. Pak Hadi melihatnya dan segera menghampiri, memancarkan aura seorang direktur operasional yang sukses dan bersemangat. Mereka duduk sejenak di meja bar yang elegan, berbincang santai. Pak Hadi bercerita tentang inovasi menu baru dan keuntungan yang berlipat ganda. Saat Laila hendak berpamitan, Pak Hadi memberinya sebuah kotak kecil berisi biji kopi Arabica langka yang baru dipanen. Ini dari kebun baru yang saya tanam di luar kota, Bu Laila. Murni, tanpa campuran apapun, katanya penuh makna, menekankan kata, murni. Laila menerima hadiah itu. Ia menatap Pak Hadi, memahami metafora tersebut. Mereka berdua telah menemukan kemurnian dan keaslian setelah melewati racun kehidupan. Laila berdiri, mengambil jaketnya. Pak Hadi menawarkan diri untuk mengantar Laila ke mobil yang diparkir jauh, tetapi Laila menolak dengan lembut. Terima kasih, Pak Hadi, tapi saya sudah terbiasa berjalan sendiri sekarang. Dan saya menikmati setiap langkahnya. Ia melangkah keluar dari restoran, di tengah malam yang dingin, namun hatinya terasa terang benderang. Ia berjalan, menuju masa depan yang sepenuhnya miliknya. 3 bulan setelah kunjungannya ke restoran, Laila terbang ke Singapura untuk menghadiri forum kepemimpinan Asia Tenggara. Ia diundang sebagai pembicara utama untuk berbagi pandangannya tentang transisi bisnis dan kepemimpinan etis. Di atas panggung yang megah, di hadapan ribuan delegasi dari berbagai negara, Laila berdiri tegak mengenakan setelan bisnis modern dengan hijab yang rapi. Ia tidak membahas skandal pribadinya secara langsung, tetapi setiap kata yang keluar dari bibirnya syarat makna. Laila berbicara tentang pentingnya memisahkan racun, ambisi buta dan ketamakan, dari murni, integritas dan kejujuran, dalam dunia korporasi. Ia mengakhiri pidatonya dengan sebuah analogi. Setelah melewati masa paling gelap,
saya menyadari bahwa busur panah terbaik tidak diciptakan untuk dilepaskan dengan gegabah. Ia membutuhkan tarikan yang kuat, bidikan yang akurat, dan yang paling penting, fokus. Kita harus memegang kendali atas busur kehidupan kita sendiri, bukan membiarkan orang lain mengarahkan bidikan kita. Para hadirin memberikan tepuk tangan meriah yang berdiri, standing ovation. Laila tersenyum, bukan karena tepuk tangan itu, tetapi karena ia tahu, ia telah berhasil mengubah trauma menjadi platform untuk menginspirasi. Beberapa minggu kemudian, Laila menghadiri pameran inovasi teknologi hijau yang diadakan perusahaannya. Saat ia sedang memeriksa stan yang memamerkan sistem irigasi cerdas, seorang pria menghampirinya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Reza, seorang arsitek lanskap yang banyak menggunakan teknologi Laila dalam proyeknya. Reza, dengan kemeja linen kasual dan tatapan mata yang hangat, tidak menunjukkan ketertarikan pada status CEO Laila, melainkan pada kejelasan visinya. Reza berbicara tentang bagaimana teknologi Laila telah membantu komunitas petani kecil. Anda tidak hanya menjual produk, Bu Laila, kata Reza, memegang diagram sistem. Anda menjual harapan dan keberlanjutan. Itu adalah integritas yang langka. Laila mendapati dirinya terperangah. Ini adalah pertama kalinya sejak lama ia merasa dilihat sebagai dirinya, bukan sebagai target harta atau korban. Mereka berbincang panjang tentang tantangan keberlanjutan dan filosofi hidup. Saat berpamitan, Reza hanya memberikan kartu namanya yang sederhana, tanpa embel-embel jabatan yang berlebihan. Laila memandang kartu itu, merasakan sebuah getaran otentik yang sudah lama hilang dari hidupnya. Sebuah sinyal bahwa kemurnian yang ia cari mungkin sedang berjalan ke arahnya. 3 tahun setelah hari perceraiannya yang resmi, Laila kebetulan melewati lingkungan rumah lamanya. Rumah mewah berlantai 2 itu telah dirombak total dan kini berfungsi sebagai galeri seni kontemporer. Laila memarkir mobilnya di seberang jalan. Ia melihat fasad yang dulu dingin dan penuh rahasia, kini dicat ulang dengan warna cerah dan terbuka, dipenuhi instalasi seni yang hidup. Ia menyadari, tempat yang pernah menjadi sarang ular telah berubah menjadi ruang untuk kreativitas dan ekspresi. Laila tersenyum. Ia tidak lagi merasakan kepahitan atau dendam. Rumah itu hanyalah cangkang kosong yang pernah menahan dirinya. Ia mengambil ponselnya, dan melihat pesan baru dari Reza yang mengajaknya berkebun di akhir pekan. Senyumnya kini lebih lebar dan tulus. Ia menanggapi ajakan itu, menyadari bahwa ia telah menghabiskan hampir 4 tahun membangun kembali dirinya. Ia kini tidak takut untuk melangkah maju, membuka hati untuk kemungkinan baru, tanpa meninggalkan kewaspadaan dan kekuatan yang telah ia pelajari. Laila menyalakan mesin mobilnya dan melaju pergi, meninggalkan bayangan masa lalu yang kini telah damai dan sunyi. Ia menyetir bukan lagi untuk melarikan diri, tetapi untuk mengejar kebahagiaan sejati. Akhir pekan itu, Laila menepati janjinya untuk bertemu Reza di sebuah taman komunitas yang luas di pinggiran kota. Ia tidak mengenakan setelan bisnis, melainkan pakaian kasual yang nyaman dan sepatu bot kebun. Reza sudah menunggu, tangannya dipenuhi lumpur, dan ia menyambut Laila dengan senyum tulus yang bebas dari pretensi. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam berkebun, menanam bibit tanaman obat dan sistem irigasi cerdas yang didukung teknologi Laila. Laila tidak pernah merasa sebahagia ini saat tangannya kotor oleh tanah. Reza tidak berbicara tentang nilai saham atau kompetitor, melainkan tentang kualitas tanah, siklus air, dan pentingnya kesabaran. Laila menyadari bahwa Reza adalah manifestasi dari kemurnian yang ia cari, seseorang yang autentik dan berakar kuat, kontras dengan Amar yang hidup dari kepalsuan. Setelah lelah berkebun, Laila dan Reza duduk di bangku kayu tua di bawah pohon rindang sambil berbagi minuman dingin. Reza menceritakan masa kecilnya yang sederhana, tumbuh di pedesaan, dan bagaimana ia belajar menghargai proses pertumbuhan yang lambat namun pasti. Laila mendengarkan dengan saksama. Suara Reza yang lembut dan cara bicaranya yang santai membuat Laila merasa aman untuk membuka diri. Untuk pertama kalinya, ia berbagi secara singkat tentang trauma masa lalunya, bukan dengan rasa malu, tetapi sebagai sebuah fakta yang membentuk dirinya. Ia tidak menyebut nama Amar atau drama yang terjadi, hanya menekankan betapa pentingnya integritas. Reza menggenggam tangannya, tidak menawarkan simpati berlebihan, tetapi hanya mengangguk mengerti. Dalam keheningan, Laila menyandarkan kepalanya sebentar di bahu Reza.
Sentuhan kecil yang penuh makna itu adalah penanda bahwa benteng pertahanan terakhir Laila mulai mencair, digantikan oleh kepercayaan. 6 bulan berlalu. Hubungan Laila dan Reza berkembang dengan tenang, didasari rasa saling menghormati dan visi yang sama akan keberlanjutan. Laila kini berada di penthouse-nya, berdiri di depan jendela kaca besar yang menampilkan panorama kota yang berkilauan di malam hari. Ia sedang mempersiapkan presentasi besar untuk peluncuran proyek energi terbarunya. Laila mengenakan setelan bisnis yang kuat, namun perhatiannya tertuju pada busur panah kayu tradisional yang kini menjadi dekorasi di sudut ruang kerjanya, sebuah pengingat akan fokus dan kekuatan yang ia temukan. Di pergelangan tangannya, Laila mengenakan sebuah gelang kecil berhiaskan daun perak, hadiah dari Reza. Laila tersenyum. Ia telah menemukan keseimbangan yang sempurna. Menjadi CEO yang tangguh di dunia korporat, namun memiliki hati yang murni dan tenang dalam kehidupan pribadinya. Ia memegang kendali penuh atas bidikannya. Keesokan harinya, Laila meluncurkan proyek energi terbarunya, sebuah inovasi ambisius yang menjanjikan solusi daya bersih untuk wilayah pedesaan yang selama ini terisolasi. Laila berdiri di podium, memancarkan aura seorang CEO yang brilian dan penuh integritas. Di tengah kerumunan investor dan media, Laila menangkap pandangan Reza. Pria itu duduk di barisan belakang, tidak mencolok, namun senyum tulusnya memberikan energi dan ketenangan yang nyata bagi Laila. Presentasi itu berjalan mulus, mengamankan pendanaan yang dibutuhkan dan menuai pujian atas visi keberlanjutannya. Malam harinya, Laila dan Reza menikmati makan malam yang intim di balkon penthouse Laila. Lampu-lampu kota berkilauan di bawah mereka. Reza memuji keberanian Laila dalam menggabungkan etika bisnis dengan ambisi besar. Mereka tidak hanya berbicara tentang proyek, tetapi juga tentang bagaimana teknologi mereka dapat menciptakan dampak sosial yang murni dan berakar kuat, menegaskan bahwa hubungan mereka adalah kemitraan sejati, baik dalam bisnis maupun kehidupan. 6 bulan kemudian, di sebuah gala amal bergengsi, Laila dianugerahi penghargaan CEO tahun ini untuk keberlanjutan Asia. Laila naik ke panggung dengan gaun malam yang elegan dan memukau, menerima tepuk tangan meriah. Dalam pidatonya, ia menekankan bahwa kesuksesan sejati diukur dari seberapa banyak racun yang berhasil kita bersihkan dari sistem kita. Reza menemaninya malam itu. Setelah seremoni selesai, di balik tirai velvet tebal yang memisahkan ruang acara dari koridor sepi, Laila dan Reza berbagi momen singkat. Jauh dari kilatan lampu kamera dan keramaian. Reza menggenggam tangan Laila, melirik gelang daun perak di pergelangan tangan Laila. Ia tidak mengucapkan kata-kata pujian klise tentang kesuksesan, melainkan hanya mengatakan, tanahmu sekarang sudah sangat subur, Laila. Teruslah menanam. Laila memeluknya erat, menyadari bahwa pengakuan terbesar bukanlah piala, tetapi kehadiran seseorang yang melihat ketenangan di balik badai dan kesederhanaan di balik kemewahan. 2 bulan setelah malam gala, di akhir pekan yang tenang, Reza mengajak Laila kembali ke taman komunitas pinggiran kota. Taman itu kini dipenuhi dengan tanaman obat yang mereka tanam bersama, mekar dan subur. Saat matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan spektrum jingga dan ungu, Reza menuntun Laila ke bangku kayu tua di bawah pohon rindang. Di sana, di antara aroma tanah basah dan daun mint, Reza berlutut. Ia tidak mengeluarkan kotak beludru merah, melainkan sebuah kotak kayu kecil yang dibuatnya sendiri. Di dalamnya, tersemat sebuah cincin yang sangat sederhana. Ben perak dengan ukiran daun kecil, tanpa batu berlian yang mencolok. Aku tidak menawarkan kemewahan palsu, bisik Reza, matanya penuh kejujuran. Aku menawarkan pertumbuhan yang murni dan akar yang kuat. Maukah kamu berjalan bersamaku di kebun kehidupan ini, Laila? Air mata Laila menetes, namun ini adalah air mata kebahagiaan yang sejati. Ia mengangguk tanpa ragu, membiarkan Reza memasangkan cincin itu. Cincin yang melambangkan kemurnian, integritas, dan bidikan kehidupan yang telah ia kontrol penuh. Laila bersandar di bahu Reza, menatap tanaman di hadapannya, menyadari bahwa ia telah berhasil menyelesaikan satu babak besar kehidupannya dan siap memulai babak baru, sepenuhnya utuh dan merdeka. Beberapa minggu setelah lamaran yang tulus itu, Laila mengatur makan malam kecil di balkon penthouse-nya yang menghadap ke gemerlap kota. Ini adalah momen penting, memperkenalkan Reza kepada 2 pilar kepercayaannya, Angga dan Pak Hadi.
Laila mengenakan gaun sederhana berwarna hijau zaitun yang membuatnya tampak segar. Suasana terasa santai, dengan lilin aromaterapi dan hidangan yang dimasak Laila sendiri. Angga, yang kini tampak lebih senior dan sukses, mengamati Reza dengan cermat saat pria itu bercerita tentang proyek restorasi lahan gambut. Pak Hadi, yang juga hadir bersama istrinya, mengangguk setuju dengan setiap visi keberlanjutan Reza. Tak lama, Angga dan Pak Hadi bertukar pandang penuh makna, sebuah isyarat persetujuan tanpa kata. Mereka menyukai Reza. Laila merasakan kebahagiaan sejati melihat 3 orang terpenting dalam hidupnya kini duduk bersama, tidak ada agenda tersembunyi, tidak ada racun. Ini adalah definisi keluarga yang ia bangun sendiri, berakar dari integritas dan dukungan yang murni. Laila mengangkat gelas berisi air lemon, bersulang untuk awal yang baru. 3 bulan berlalu cepat. Di tengah persiapan peluncuran proyek energi terbarukan besar-besaran, Laila dan Reza juga disibukkan dengan perencanaan pernikahan. Mereka duduk di sebuah rumah kaca, Grand House, besar di pusat kota, dikelilingi oleh tanaman tropis dan aroma tanah. Laila menolak ide pesta besar dan mewah. Ia ingin pernikahannya menjadi perayaan, kemurnian, yang mereka temukan. Laila, mengenakan blus putih polos, menunjuk pada sketsa denah upacara yang minim dekorasi berlebihan. Aku ingin semua yang kita gunakan bisa kembali ke tanah, Reza, katanya. Reza memegang tangannya yang kini dihiasi cincin perak sederhana. Ia mengusulkan agar mereka menanam pohon di lokasi upacara sebagai bagian dari sumpah mereka, melambangkan pertumbuhan yang lambat namun abadi. Laila menyetujuinya. Membandingkan proses ini dengan pernikahan pertamanya yang penuh kepalsuan dan kemewahan yang menipu, Laila kini merasa bahwa dasar pernikahan ini jauh lebih kokoh, berakar pada filosofi hidup yang sama, bukan ilusi kekayaan. Akhirnya, hari itu tiba. Laila dan Reza memutuskan untuk mengadakan upacara pernikahan yang sangat intim di taman komunitas tempat cinta mereka bersemi. Tidak ada karpet merah, hanya karpet rumput hijau yang dipijak Laila dengan gaun pengantin sederhana berwarna putih gading dan hijab yang terbuat dari sutra lokal. Matahari sore menyaring melalui dedaunan pohon rindang, memberikan pencahayaan alami yang lembut. Momen puncak terjadi saat mereka berdua berlutut di tanah, tidak untuk meminta doa restu secara tradisional, tetapi untuk menanam bibit pohon mangrove yang kuat. Reza menuangkan tanah pertama, dan Laila menyiramnya dengan air. Saat mereka bertukar janji, Laila menatap Reza. Wajahnya dipenuhi kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika Reza mengucapkan, kita akan tumbuh bersama, Laila, perlahan, murni, dan kuat, Laila tersenyum. Sumpah itu melampaui kata-kata cinta. Itu adalah janji untuk integritas abadi. Cincin perak yang bersinar di jarinya terasa berat, bukan karena harga, tetapi karena makna. Laila kini sepenuhnya memegang kendali atas kehidupannya yang baru, menanam akarnya sendiri bersama pria yang murni. 5 tahun kemudian, Laila dan Reza berdiri di tepi lahan pertanian yang sangat luas di pinggiran kota. Lahan itu dulunya tandus, namun kini subur berkat kombinasi teknologi irigasi cerdas Laila dan keahlian arsitektur lanskap Reza. Laila, meskipun tetap memimpin perusahaan teknologinya, kini menghabiskan sebagian besar waktunya di lapangan, tidak lagi mengenakan setelan bisnis yang kaku, tetapi kemeja lapangan dan topi. Mereka sedang mengawasi drone yang memetakan pola pertumbuhan tanaman. Laila melihat gelang daun perak dan cincin di jarinya, simbol perjalanan dari racun ke kemurnian. Hidupnya adalah bukti bahwa integritas tidak hanya mengalahkan ketamakan, tetapi juga menumbuhkan kebahagiaan yang berakar kuat dan berkelanjutan. Laila menyandarkan kepalanya di bahu Reza, menatap cakrawala yang cerah. Ia telah memenangkan pertempuran, membersihkan racun, dan kini ia sedang menanam harapan bersama cinta sejatinya yang murni.